selamat datang di Blast Cinema Channel. Bersama Mimin lagi tentunya dong. Akan menemani kalian dengan mengulas film sci-fi aksi yang diproduseri oleh James Cameron. Film sinematik yang dirilis tahun 2019 ini disutradari oleh Robert Rodriguez. Film yang diadaptasi dari komik karya Yukito Kishiro yang berjudul Gun, yang menceritakan tentang sebuah masa depan pasca bumi telah mengalami kehancuran. Sebuah cyborg bernama Alita yang diperankan oleh Rosa Salazar ditemukan oleh Dr. Ido yang diperankan oleh Christoph Waltz di Iron City. Sebelum kita masuk ke dalam alur filmnya, dimohon untuk para movie bugs ditekan dulu tombol subscribe dan like-nya ya, supaya Mimin tetap semangat upload rekapan film seperti ini. Oke, nggak usah basa-basi lagi cuk, kita masuk ke dalam alur filmnya, let's go! Ceritanya mengambil tahun 2563, 300 tahun setelah bencana besar bernama The Fall yang diakibatkan karena peperangan besar antara bumi melawan Mars yang berakhir memporak-porandakan bumi. Dr. Dison Ido, seorang ilmuwan spesialis cyborg, sedang mencari suku cadang bekas di tempat pembuangan sampah tepat di bawah kota langit Zalem. Saat sedang asik mencari barang rongsokan di tempat itu, ia menemukan sebuah tubuh cyborg yang sudah separuh hancur namun masih memiliki otak manusia yang berfungsi dan hidup dalam sebuah kerangka mesin. Ido lalu membawa tubuh cyborg tersebut ke tempatnya untuk diperbaiki dan merekonstruksikan tubuhnya kembali. Cyborg itu pun sadar tanpa memori atau ingatan apapun tentang dirinya. Kemudian Dr. Ido memberinya nama Alita dan memutuskan untuk mengadopsi cyborg tersebut untuk tinggal bersamanya. Alita yang seperti baru lahir kemudian mulai mengenal dan belajar banyak hal di kota Iron, tempat tinggal Dr. Ido saat itu, termasuk mengenal permainan bernama motorball. Penghuni kota Iron sungguh menakjubkan bagi Alita. Mereka melebur menjadi satu antara manusia normal dan juga cyborg. Alita yang kala itu sedang menikmati makanan dan juga berbagi kepada anjing liar, tak sengaja bertemu dengan Hugo, seorang laki-laki muda. Hugo terkagum-kagum dengan Alita dan akhirnya mereka pun berkenalan. Suatu malam, Alita terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari luar, dan itu ternyata Dr. Ido. Dia memakai pakaian serba hitam dan Alita terkejut karena melihat tangan Dr. Ido terluka. Rasa curiga Alita semakin besar ketika keesokan harinya seorang pasien datang. Kaki dan tangan cyborgnya hilang dipreteli. Pernyataan asisten Gerhard juga semakin membuat Alita curiga dengan Dr. Ido bahwa semalam ada seorang wanita terbunuh. Pada hari itu juga Alita bertemu dengan seorang perempuan. Dia mempunyai batu kecil berwarna ungu di dahinya. Karena wanita itu memandanginya dengan sangat aneh, Alita merasa terganggu, kemudian dia langsung pergi. Ternyata wanita tersebut merupakan mantan istri Dr. Ido. Dia bernama Shiren, dan tubuh cyborg yang dipakai Alita adalah milik anak mereka berdua. Tubuh cyborg itu gagal dipakai karena anaknya sudah lebih dulu meninggal. Kedatangan Shiren ke kota Iron adalah untuk menawarkan pekerjaan kepada mantan suaminya itu, supaya bisa satu tim bersamanya untuk menciptakan cyborg monster dan berhasil kembali ke Zalem, tapi Dr. Ido menolaknya. Selanjutnya, Alita bertemu lagi dengan Hugo. Dia dan teman-temannya sedang asik bermain motorball. Hugo mengajak Alita untuk bermain bersamanya. Awal permainan Alita belum bisa menyeimbangkan dirinya, tapi kemudian dia berhasil mengalahkan teman-teman Hugo. Selesai bermain motorball, Hugo mengajak Alita jalan-jalan menggunakan kendaraannya, berkeliling kota. Melalui Hugo, Alita diperlihatkan banyak tempat, mencoba coklat yang langsung menjadi makanan favoritnya. Tak sengaja pula mereka melihat Zapan, seorang pemburu hadiah. Kemudian Alita pulang saat larut. Dia nampak berhati-hati karena sebelumnya Dr. Ido sudah memperingati Alita supaya tidak terlalu jauh jika bermain dan mempercayai siapapun di kota Iron. Petualangan Alita untuk mengenal lebih jauh kota Iron terus berlanjut. Hugo mengajak Alita dan Hugo juga mengungkapkan jika dirinya memiliki impian untuk pindah dan tinggal di kota langit Zalem. Pipa yang menghubungkan kota Iron dan Zalem hanya untuk muatan, bukan untuk manusia. Dan Hugo berharap jika dirinya sekuat Alita, ia akan memanjat pipa tersebut supaya bisa sampai di Zalem. Alita berkata jika dirinya ditemukan Dr. Ido di tempat pembuangan di bawah kota langit Zalem, yang berarti Alita berasal dari kota Zalem tersebut. Hugo pun menyemangati Alita supaya secepatnya dia mengingat masa lalunya itu.
Scene selanjutnya, karena dirinya masih penasaran dengan apa yang semalam dilakukan oleh Dr. Ido, ia pun mengikutinya. Dengan sangat berhati-hati, Alita mengikuti Dr. Ido dan benar, Dr. Ido sedang mengincar seorang wanita. Dia juga mengeluarkan senjatanya. Karena takut wanita itu terbunuh, Alita menggagalkan rencana Dr. Ido. Tanpa diduga, keduanya lalu disergap oleh trio cyborg pembunuh berantai yang haus darah dan dipimpin oleh cyborg terbesar bernama Greviska. Dari sana Alita mengetahui jika Ido berprofesi sebagai hunter warrior, sebagai pekerjaan sampingan setiap malam dan memburu para cyborg kriminal untuk ditukarkan dengan uang. Terpojok dan melihat Dr. Ido dalam bahaya, Alita kemudian ikut bertarung melawan ketiga cyborg tersebut menggunakan bela diri kuno bernama Panzerkampf yang berhasil menghancurkan dua cyborg yang menyergapnya, sekaligus membuat pemimpinnya Greviska terluka parah dan harus melarikan diri. Di dalam perkelahiannya melawan tiga cyborg gila itu, bayangan akan masa lalu Alita terulang. Dia melihat dirinya sedang berada di bulan, ia sedang berperang dan seseorang memanggilnya dengan sebutan 99. Ingat dirinya sedang berperang besar di ingatan itu, Alita meminta penjelasan kepada Dr. Ido. Sebenarnya siapa itu Alita dan tubuh yang dipakainya milik siapa? Dan saat di rumah, Dr. Ido menjelaskan jika tubuh yang dipakai oleh Alita adalah tubuh cyborg yang akan dipakai mendiang anak Dr. Ido. Dan itu alasan Dr. Ido menjadi seorang pemburu hadiah. Selain untuk mendapatkan uang, ia ingin membunuh cyborg yang sudah membuat anaknya tewas. Dr. Ido kemudian menjelaskan jika Alita yang sebenarnya adalah cyborg yang unik dengan jantung yang sangat kuat. Teknologi yang ada pada jantung Alita juga sudah punah. Lalu dijelaskan lagi jika sebenarnya Alita tercipta sekitar 300 tahun yang lalu. Kita beralih dari Alita, Greviska telah kalah melawan Alita, kembali dan meminta Shiren untuk memperbaikinya. Vector yang bekerja sama dengan Dr. Shiren menganggap usaha ini membuang-buang waktu, tapi kemudian Nova, seorang atasan misterius di Zalem, mengendalikan tubuh Greviska dan menyuruh Dr. Shiren untuk memperbaikinya, supaya bisa mengincar Alita kembali lalu menyerahkannya kepada Nova dalam keadaan mati. Tak lupa juga Nova selalu memberikan janji kepada Shiren jika dia berhasil melakukannya, dia akan membawa Shiren untuk kembali lagi ke Zalem. Scene berikutnya ialah Alita berkata jika ia juga ingin menjadi seorang prajurit pemburu. Mendengar itu, Dr. Ido langsung menolak dan tak mengizinkan Alita untuk melakukannya. Tapi karena tekad Alita yang besar, ia pun pergi bertemu dengan Hugo di arena pertandingan motorball, olahraga populer dan berbahaya yang hanya bisa diikuti oleh para cyborg. Motorball sebuah balapan campur pertarungan ala Battle Royale yang kontestannya disebut gladiator, akan menggunakan cara apapun termasuk kekerasan untuk merebut bola dari pesaing lainnya dan membawa bolanya sampai ke garis finish untuk memenangkan pertandingan yang hadiah utamanya berkesempatan untuk tinggal di Zalem. Di sana, Hugo mengajak Alita untuk melihat sekeliling dan tak sengaja melihat Vector serta Shiren di sana. Hugo mengatakan jika Vector merupakan teman bisnis sekaligus orang yang menjalankan motorball. Tiba-tiba teman-teman Hugo datang dan mengajak Hugo karena ada pekerjaan untuk mereka dan Alita pun ditinggal sendirian. Berpindah dari Hugo dan Alita, Kinuba, pemenang motorball malam ini, dia didatangi oleh beberapa orang asing. Mereka melumpuhkan Kinuba lalu memasukkannya ke dalam mobil. Mereka memotong tangan Grand Scatternya dan kita dikejutkan ternyata orang tersebut adalah Hugo. Bisnis yang ia maksud adalah mencuri bagian tubuh cyborg lain secara ilegal dan ia jual kepada Vector. Karena tak ingin Alita tahu lalu kecewa, Hugo akan terus berusaha untuk menutupi pekerjaan sebenarnya itu. Keesokan harinya, Alita diajak ke sebuah tempat yang menurut Hugo dan teman-temannya itu menakjubkan. Di sana ada sebuah bangkai pesawat yang disebut oleh masyarakat kota Iron pesawat URM. Pesawat bekas perang yang terjadi pada 300 tahun yang lalu yang mengakibatkan sebagian bumi hancur. Pesawat itu berasal dari Mars. Alita mengamati bangkai pesawat itu dan merasakan jika dirinya dulu pernah menaiki pesawat tersebut. Ia kemudian masuk ke dek komando dan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menemukan tubuh cyborg dan Alita pun membawanya ke rumah Dr. Ido.
Dia meminta Dr. Ido untuk memasangkan tubuh itu kepadanya, tapi Dr. Ido menolak dan menyuruh Alita hidup biasa-biasa saja dengan ingatan yang baru. Alita membantah dan tetap menyebut dirinya sebagai seorang prajurit yang berasal dari URM. Dia meyakini itu karena pesawat tersebut merespon kedatangannya. Alasan Dr. Ido tak ingin menyatukan Alita dengan tubuh cyborg itu adalah karena terlalu berbahaya. Alita sebenarnya bukan hanya seorang prajurit, tapi sebuah senjata tercanggih yang pernah dibuat oleh URM. Naluri Alita untuk bertarung rupanya sangat kuat. Ia kemudian diam-diam mendaftarkan dirinya sebagai Hunter Warrior ditemani Hugo. Mereka berdua kemudian menuju bar, tempat khusus para pemburu hadiah berkumpul. Ternyata di balik naluri petarungnya yang sangat hebat, Alita masihlah seorang gadis remaja yang manis. Di bar itu mereka bertemu dengan Zapan. Dia sangat meremehkan Alita. Para pemburu hadiah yang lain juga nampak meremehkan Alita. Karena kesal, kemudian terjadilah perkelahian di sana. Setelah kejadian tersebut, Alita didatangi Dr. Ido. Ia mencoba untuk membuat Alita menghentikan ini semua, tapi tak lama kemudian datang Grewishka dengan senjata yang baru, senjata hasil buruan Hugo dan teman-temannya. Ia melawan Alita dan mengajaknya ke dunia bawah Grewishka. Untuk kedua kalinya, Alita mencoba untuk mematahkan tangan Grewishka tapi gagal. Tangan barunya itu ternyata lebih kuat, dan tubuh Alita terpotong. Kilas ingatannya pun kembali lagi. Seseorang mengatakan kepadanya jika ia harus menghancurkan Nova. Walaupun hampir mati, seseorang itu tetap menyuruh Alita untuk terus bertarung. Dr. Ido, Hugo, dan si Dog Master datang tepat waktu. Mereka melawan Grewishka dan membuatnya kabur. Akhirnya Dr. Ido mencanggok tubuh Alita. Tubuh itu pun langsung otomatis berinteraksi dengan cyborg barunya. Hingga keesokan harinya Alita pun sadar. Dia sangat berterima kasih kepada Dr. Ido karena berkat dirinya, Alita bisa menyatu dengan baik bersama tubuh barunya itu, yang lebih kuat tentunya. Alita pun bertemu dengan Hugo. Tak ingin Alita tahu, Hugo berusaha untuk bersikap biasa. Mereka pun pergi bersama. Walaupun Alita bukan manusia seutuhnya, Hugo tetap mengutarakan rasa sukanya terhadap Alita, dan mereka pun bercipokria. Wow. Sedangkan Grewishka mengamuk karena gagal membunuh Alita, hingga membuat Nova datang dan menyuruh Grewishka untuk maju lagi dan menyerahkan jantung Alita kepadanya. Vector juga sepertinya membuat rencana yang lebih mudah. Ia tahu jika Hugo dekat dengan Alita. Dia mengajak Hugo berbicara dan mengiming-imingi Hugo untuk tinggal di Salem jika ia berhasil melakukan kemauannya. Keesokan harinya, setelah Hugo nongkrong dan minum-minum dengan Vector, Alita mendatanginya, menceritakan kedekatannya dengan Vector dan keinginannya untuk pergi ke Salem. Sebelum Hugo pergi, ia harus bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dan dikejutkannya Hugo ketika tiba-tiba Alita memberikan jantungnya kepada Hugo. Dia ingin Hugo bisa dengan cepat menggapai impiannya. Tentu itu kesempatan yang paling mulus, dengan sangat mudah ia dapatkan jantung Alita. Tapi karena dia sangat mencintainya, Hugo meminta Alita untuk menaruh kembali jantung tersebut. Alita akhirnya mengikuti perlombaan motorball demi bisa pergi ke Salem bersama Hugo. Dr. Ido pun membantu Alita dengan membuatkan sepatu roda khusus yang bisa membuat Alita bergerak lebih cepat. Dia mewas-wasi Alita supaya kembali dengan selamat, karena jika tubuhnya hancur, Dr. Ido tak bisa lagi memperbaiki, sebab tubuh Alita buatan teknologi URM yang sudah lama punah. Alita pun mengiyakan. Di sisi lain, Vector ternyata memasang jebakan untuk Alita. Dia menyewa para pemburu hadiah dan akan memberikan hadiah besar jika mereka berhasil membunuh Alita di pertandingan nanti. Sebelum pertandingan dimulai, Alita menelpon Hugo untuk memintanya datang. Hugo izin datang telat karena dia ada urusan sebentar, yang ternyata ia menemui temannya Tanji yang sedang mempreteli cyborg. Hugo menghentikannya. Tanji marah karena gara-gara kedatangan Alita, Hugo jadi berubah. Di tengah pertengkaran antara Hugo dan Tanji, Zapan datang. Dia mencari Hugo karena jika dia membunuh Hugo akan ada hadiah untuknya.
Zapan dengan cepat langsung menyerang Hugo. Karena melihat temannya tersiksa, Tanji pun menyerang balik Zapan, tapi yang terjadi dia kalah dan mati. Kita berpindah ke pertandingan motorball. Dr. Ido merasa aneh dan ia sadar jika lawan Alita di pertandingan bukannya para pemain motorball yang biasanya. Dia menelpon Alita dan memberitahunya untuk berhati-hati. Pertandingan pun dimulai. Alita dengan sangat lincahnya menghindar dan menyerang para cyborg sampah itu. Hingga tiba-tiba Hugo menelponnya. Ia meminta pertolongan kepada Alita untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Zapan. Alita pun keluar dari arena balap untuk menyusul Hugo. Alita terus menghindar lalu menyerang dengan cepat dan tiba di waktu yang tepat. Tapi ternyata sebuah kenyataan mengecewakannya. Hugo adalah orang yang dicari oleh Zalem. Itu membuat Alita marah, tapi ia tetap melindungi Hugo dari siapapun, termasuk dari Zapan. Karena terlalu lama Alita membunuh Hugo, Zapan dengan sangat tidak sopannya langsung menusuk perut Hugo. Alita yang khawatir dengan Hugo membawa masuk ke dalam gereja. Di sana dia bingung akan melakukan apa. Dia sangat mencintai Hugo dan tak ingin Hugo mati. Lalu datanglah Dr. Shiren. Dia datang untuk menolong Alita dan Hugo. Dia berbohong kepada Vector jika dirinya kehilangan jejak Alita karena tak tega melihat Alita sedih. Ternyata sisi keibuan Shiren muncul di sini. Dia membuat tipuan supaya dua-duanya masih bisa diselamatkan. Alita keluar dari gereja dan menyerahkan kepala Hugo kepada Centurion, dan hadiah pun bisa diklaim. Di rumah Dr. Ido, Hugo dicangkokkan dengan tubuh cyborg. Lalu Alita diberitahu Dr. Ido jika kalian ingin pergi ke Zalem tidak bisa dengan uang, tapi menjadi pemenang terakhir di pertandingan motorball. Alita heran kenapa Dr. Ido bisa mengetahui itu, sebab Dr. Ido terlahir di Zalem, sama dengan Dr. Shiren. Bedanya Dr. Ido sudah melepas batu Zalemnya dan memutuskan untuk tetap tinggal di bawah, yaitu di kota Iron. Kemudian Alita menemui Vector untuk membalas, karena dia tahu janji yang ia berikan kepada Hugo tak akan pernah ditepati. Belum sempat dia menyerang Vector, Gruewiska datang dan melukai tubuhnya. Tiba-tiba bayangan masa lalu Alita kembali teringat. Seseorang mengatakan lagi jika Alita harus segera menghancurkan Zalem. Alita pun dengan sangat gampangnya langsung membunuh Gruewiska menggunakan pedang. Wow, badass. Akhirnya Nova dan Alita bertemu. Melalui tubuh Vector, Nova berbicara banyak dengan Alita. Karena geram dengan apa yang dikatakan Nova kepadanya, Alita langsung menusuk tubuh Vector yang selama ini dijadikan Nova sebagai bonekanya. Hal menakutkan kembali terjadi. Hugo dikejar oleh para pekerja pabrik Zalem. Dia dicari dan Hugo melarikan diri dengan naik ke kota Zalem lewat pipa. Alita pun menyusul Hugo. Dia mencoba untuk membuat Hugo turun. Alita mengingat dirinya pernah naik lewat pipa itu dan teman-temannya mati. Jadi Alita tak ingin kejadian itu terulang kembali. Tapi naas, Nova meluncurkan senjatanya. Hugo berusaha untuk melompati senjata itu. Alita pun mencoba mengikutinya, tapi ternyata Hugo tak mampu. Dia terluka dan hampir jatuh. Untungnya Alita dengan cepat menggapai tangan Hugo. Alita menyuruh Hugo untuk bertahan, tapi tangan cyborg Hugo tak mampu menahannya. Tangan itu terputus dan Hugo pun mati jatuh ke bawah. Namun tidak sebelum dia mengucapkan selamat tinggal. Beberapa bulan usai insiden tersebut, Alita kini menjadi atlet bintang motorball. Ketika orang-orang bersorak untuknya, Alita mengarahkan pedangnya menuju arah Zalem, sementara Nova mengawasinya dari atas. Gimana filmnya, memuaskan ya. Film ini cukup ambisius untuk menargetkan sequel karena memberikan ending super nanggung. Setelah film berakhir, masih banyak pertanyaan menggantung di otak cetek kalian kan? Pak Robert dan Pak James tolong, kami menunggu part 2-nya.